Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Dan hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita simak penjelasannya. Sebelum mempelajari tentang apa saja sifat-sifat cahaya itu, kita harus berkenalan lebih dekat dengan cahaya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita harus menyadari keberadaan cahaya. Nah, coba kamu lakukan kegiatan berikut. Ketika malam hari atau ketika suasana gelap, cobalah kamu masuk ruangan atau masuk kamar, kemudian tutup pintunya dan matikan lampu yang ada di kamarmu atau di ruanganmu. Setelah lampu mati, cobalah kamu lihat sekitarmu. Dapatkah kamu melihat benda di sekitarmu? Nah, kemudian nyalakan kembali lampu yang ada di kamarmu tersebut. Nah, setelah lampu menyala, coba kamu amati di sekitar kamu. Dapatkah kamu melihat benda-benda di sekitarmu? Nah, dari dua kegiatan tadi, perbedaan apa yang kamu rasakan pada saat lampu mati dan menyala? Tentunya bedanya sangat jelas kan? Ketika lampu mati, kita tidak bisa melihat benda di sekitar kita. Sebaliknya, ketika lampu menyala, kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang mari kita bahas lebih dalam. Untuk kegiatan pertama, ketika lampu mati, berarti kondisi ruangan adalah gelap. Mengapa bisa gelap? Kondisi ruangan gelap itu karena tidak ada cahaya. Ketika tidak ada cahaya, jadi kita tidak bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sedangkan dari kegiatan kedua, ketika lampu menyala, maka kondisi ruangan akan terang. Nah, kenapa bisa terang? Kondisi ruangan terang disebabkan karena adanya cahaya yang berasal dari lampu. Nah, ketika ruangan terang, ternyata kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, dari dua analisis ini ketika kita gabungkan menjadi satu, maka bisa disimpulkan bahwa ketika tidak ada cahaya, itu kita tidak bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Sedangkan ketika ada cahaya, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, dengan demikian, cahaya itu sangat penting bagi penglihatan kita. Sebenarnya, yang kita lihat itu bukan benda aslinya langsung, tapi adalah pantulan cahaya atau cahaya yang dipantulkan oleh benda yang ditangkap oleh mata kita dan masuk ke dalam otak kita. Nah, itu penjelasannya. Jadi, cahaya sangat penting bagi penglihatan manusia. Oke. Yang kedua, kita juga harus tahu apa itu cahaya. Cahaya adalah sebuah bentuk energi yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Kamu sudah membuktikannya tadi. Ketika ruangan gelap tidak ada cahaya, ternyata kita tidak bisa melihat. Sedangkan ketika ada cahaya dan kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, dari situ kita bisa mendeteksi, oh, ini tidak ada cahaya dan ini ada cahaya. Oke. Cahaya juga merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium atau perantara untuk merambat. Buktinya adalah sinar matahari yang kita rasakan sampai saat ini. Seperti yang telah kamu pelajari bahwa di luar angkasa itu merupakan ruang yang hampa udara atau tidak ada partikel untuk dijadikan sebagai perantara atau medium. Tapi matahari atau sinar matahari masih bisa merambat dari matahari menuju ke bumi dan planet-planet lainnya. Oke. Nah, jadi sudah kenal dengan cahaya? Kalau sudah kenal, mari kita bahas tentang sifat-sifatnya. Oke,
Sifat-sifat cahaya yang pertama ada cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, coba kamu perhatikan gambar kiri dan kanan. Ketika kamu melihat sebuah lampu, manakah perambatan cahaya yang benar? Apakah gambar di kiri yang merambat lurus, atau gambar di kanan yang berbelok perambatannya? Oke, sudah dijawab? Mari kita simak penjelasannya. Nah, ternyata cahaya itu merambat lurus. Jadi sifat pertama dari cahaya adalah merambat lurus. Cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya akan merambat lurus ke segala arah. Nah, seperti gambar di sebelah kiri. Di sini nampak bahwa sinar dari sumber cahaya ini itu menembus lubang-lubang yang membentuk garis lurus yang ditandai dengan garis merah ini. Nah, selain merambat lurus, ternyata cahaya dipancarkan ke segala arah seperti gambar lampu ini. Bukan cuma ke atas, ke kiri, atau ke kanan saja, atau ke bawah saja, tapi ke segala arah. Nah, yang kedua, apabila cahaya mengenai benda, maka daerah di belakang benda tidak terkena cahaya dan akan menjadi gelap. Hal ini biasa kita sebut dengan bayangan. Nah, cara untuk membuktikan cahaya merambat lurus itu sangat gampang. Kamu bisa keluar ruangan, kemudian menghadap ke cahaya, pasti di belakangmu itu ada bayangan. Kenapa bayangan itu terbentuk? Bayangan terbentuk karena cahaya yang harusnya mengenai daerah atau tempat yang ada di belakangmu terhalang oleh tubuhmu, sehingga daerah yang ada di belakangmu itu tidak terkena cahaya. Itu sifat pertama, yaitu cahaya merambat lurus. Sifat kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan bentuk dan warna tiap benda? Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa kita itu sebenarnya tidak melihat langsung benda tersebut. Lalu apa yang kita lihat? Yang kita lihat itu adalah pantulan cahaya atau cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, maka dari itu sifat kedua dari cahaya adalah cahaya dapat dipantulkan. Kita dapat membedakan bentuk dan warna benda karena cahaya dapat dipantulkan jika menumbuk atau mengenai sebuah bidang tertentu, yang akhirnya ditangkap oleh mata kita sebagai sebuah bentuk dan warna benda. Nah, pemantulan cahaya ini dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Nah, pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh permukaan yang tidak rata, seperti pada gambar di sebelah kiri ini. Nah, jadi pemantulan terjadi tergantung atau sesuai dengan permukaan yang benda itu miliki. Nah, yang kedua, pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh permukaan yang rata, seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, jadi itu sifat kedua, yakni cahaya dapat dipantulkan. Ketika kita membahas tentang pemantulan cahaya, maka di situ juga akan berlaku yang namanya hukum Snellius. Snellius ini adalah orang yang mempelajari, Snellius ini nama orang ya. Dia mempelajari tentang pemantulan cahaya. Yang pertama, ada dua pernyataan di hukum 1 Snellius. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar seperti gambar yang ada di bawah. Nah, jadi sinar datang itu adalah sinar yang berasal dari sumber cahaya. Kalau dari gambar ini berarti dari center ini menuju ke bidang yang ada di bawah. Dan sinar pantul adalah sinar yang merupakan pantulan
dari permukaan sebuah benda. Nah, garis normal itu adalah garis patah-patah ini, atau bisa didefinisikan sebagai garis yang tegak lurus dengan bidang datar. Nah, kemudian yang kedua, besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, biasanya sudut datang ini disimbolkan dengan I dan sudut pantul itu disimbolkan dengan R. Nah, coba simak cuplikan video berikut untuk memahami besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, di sini ketika sudut datangnya 39, maka sudut pantulnya juga 39. Apabila sudut datangnya diganti menjadi 27, maka sudut pantulnya juga akan menjadi 27. Nah, apabila diganti lagi menjadi 35 sudut datangnya, maka sudut pantulnya juga sama, yakni 35. Nah, dari sini dapat kita simpulkan berapapun sudut datangnya, pasti sudut pantulnya akan sama besar. Maka dari itu Snellius menyatakan besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, itu untuk sifat kedua, yakni cahaya dapat dipantulkan. Sekarang kita lanjut. Nah, coba kamu masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Ini mungkin di percobaan di SD sudah pernah. Nah, kemudian kamu bisa amati dari samping. Bagaimana hasil pengamatanmu? Apakah nampak seperti gambar di atas? Mengapa bisa demikian? Nah, kalau berdasarkan gambar tersebut, nampak bahwa pensil itu seperti patah atau tidak lurus, tidak sebagaimana mestinya. Nah, mengapa bisa demikian? Ternyata hal tersebut disebabkan oleh pembiasan cahaya, yang merupakan sifat ketiga, yakni cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melewati dua medium atau dua perantara yang berbeda kerapatan optiknya. Pembelokan arah ini terjadi karena kecepatan cahaya akan menurun jika melalui medium yang lebih rapat. Nah, berarti dapat kita simak bahwa ketika ada cahaya dari udara masuk ke dalam air, ternyata arah rambatnya itu dibelokkan. Nah, kenapa kok bisa dibelokkan? Ternyata kecepatannya akan menurun atau kecepatan rambatnya menurun jika mediumnya lebih rapat. Nah, gampangannya membayangkan kecepatan yang menurun itu adalah ketika kamu mengendarai kendaraan atau ketika naik mobil atau naik motor di jalanan yang kosong, itu tentunya akan lebih ngebut daripada kita berjalan di jalanan yang sangat ramai, bahkan jalanan yang macet. Maka kecepatan kendaraan kita akan menurun. Nah, seperti itu. Pada pembiasan cahaya ini berlaku hukum 2 Snellius. Cahaya yang datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Dan sebaliknya, apabila cahaya datang dari medium lebih rapat ke kurang rapat, maka dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, coba kamu simak ilustrasi berikut untuk memahami bagaimana kerja dari hukum Snellius 2. Nah, yang pertama adalah cahaya dibiaskan dari udara ke air. Nah, jika kamu mempelajari tentang zat cair, padat, dan gas di kelas 7, maka kamu tentunya akan ingat bahwa air itu lebih rapat partikelnya daripada gas. Nah, sehingga seperti yang dikatakan Snellius tadi, jika ada cahaya datang dari medium kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, maka dia
dibiaskan mendekati garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus bidang atau yang garis kuning ini. Maka sudut yang dibentuk antara sinar bias dan garis normal itu sangatlah kecil. Oke. Sebaliknya, jika cahaya dibiaskan dari air ke udara, maka dia akan melalui medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Akibatnya, dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Kamu bisa bandingkan besarnya sudut pembiasan R ini antara R di gambar A dan R di gambar B, manakah yang lebih besar? Nah, tentunya R di gambar B, karena dia dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, kerapatan sebuah zat itu nanti akan berpengaruh kepada indeks bias. Apa itu indeks bias? Indeks bias adalah perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di medium tersebut. Nah, misalkan di gambar A, indeks bias air lebih besar dari udara. Jadi, semakin rapat partikelnya, maka indeks biasnya juga akan semakin besar. Akibatnya, arah belok cahaya ketika melewati air juga besar, sehingga cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, pada gambar B, indeks bias udara lebih kecil daripada air, berarti kerapatan udaranya juga lebih kecil. Akibatnya, cahaya belok ketika melewati udara itu juga kecil, sehingga cahaya akan dibiaskan menjadi atau menjauhi garis normal. Nah, ini untuk pembiasan cahaya di sifat ketiga, yakni cahaya dapat dibiaskan. Kemudian, sifat terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, pernahkah kamu melihat pelangi? Apa saja sih warna pelangi? Kalau biasanya, itu kan Magiku Hibiniu. Merah, J-nya jingga, Q-nya kuning, Hi-nya hijau, Magiku Hibi, B-nya biru, Ni-nya nila, dan U-nya ungu. Jadi terdiri dari 6 atau 7 warna. Nah, bagaimana sebenarnya proses terbentuknya pelangi itu? Pelangi terbentuk itu karena sifat cahaya yang keempat, yakni cahaya dapat diuraikan. Mengapa demikian? Yang pada dasarnya, cahaya yang sering kita lihat atau cahaya tampak atau cahaya putih atau cahaya matahari itu sebenarnya bersifat polikromatik. Apa cahaya polikromatik itu? Cahaya polikromatik adalah cahaya dengan beberapa panjang gelombang yang berbeda-beda frekuensi dan panjang gelombangnya. Nah, karena setiap frekuensinya berbeda, maka akan menghasilkan warna yang berbeda pula. Berarti dapat disimpulkan bahwa cahaya polikromatik di dalamnya memiliki beberapa warna atau gabungan dari beberapa warna. Nah, cahaya polikromatik ini akan mengalami penguraian atau dispersi, yaitu pemisahan cahaya-cahaya berwarna berbeda dari penyusun-penyusunnya. Nah, kamu bisa lihat ini. Cahaya putih itu bisa diuraikan menjadi Magiku Hibiniu atau warna-warna pelangi. Nah, lalu bagaimana aplikasinya pada pelangi? Pelangi terjadi ketika biasanya terjadi setelah hujan. Nah, cahaya matahari ini akan mengenai butiran-butiran air, di mana butiran air nanti akan menguraikan cahaya matahari menjadi warna-warna pelangi, yakni Magiku Hibiniu. Nah, itu merupakan sifat keempat, yakni cahaya dapat diuraikan. Nah, demikian penjelasan tentang sifat-sifat cahaya. Apabila kamu masih merasa kurang, kamu bisa cek buku IPA semester 2 di bab cahaya dan optik, atau kamu bisa cek di internet
tentang sifat-sifat cahaya yang lain. Oke, selamat belajar dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.